Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Mohon dicatat, sekali lagi saya minta mohon dicatat supaya apa? Supaya Anda tidak kehilangan bahan. Karena bahan ini nanti akan saya hapus sebelum ujian akhir semester. Itu aja, ya. Kita akan coba lihat sekarang. Dekonsentrasi itu apa? Sejarah peraturan perundang-undangan telah memberikan definisi tentang dekonsentrasi. Yang pertama adalah Universitas Atmajaya yang sekarang ini sedang sepi. Ya, Servient in Lumine Veritatis, melayani dalam cahaya kebenaran. Dan ini akan coba saya lakukan walaupun kondisinya sangat-sangat membosankan, sangat-sangat menjenuhkan. Karena saya tidak bisa ketemu dengan saudara-saudara. Dan ini adalah siksaan bagi saya terus terang. Baik, kita lihat dekonsentrasi dalam sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Produk Orde Baru, undang-undang yang sangat lama sekali ini, karena 1974 kemudian diubah tahun 99. Itu berapa tahun itu? Nanti Anda hitung sendiri ya. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah dan atau instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabatnya di daerah. Kata pejabatnya di daerah itu tidak menunjukkan spesifikasi. Apakah pejabat di provinsi ataukah pejabat di kabupaten kota. Kalau dulu istilahnya dengan apakah pejabat di provinsi daerah tingkat 1 ataukah di kabupaten atau kota madya daerah tingkat 2. Tidak ada spesifikasi seperti itu. Ini harus Anda garis bawahi terlebih dahulu. Karena ini akan kita pergunakan untuk bagaimana pelaksanaannya nanti. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai aparat pemerintah pusat di daerah. Jadi difokuskan kepada gubernur. Gubernur itu adalah alat pemerintahnya, alat pemerintah pusat. Jadi wakil pemerintah pusat yang ada di wilayah provinsi. Nah, inilah yang melaksanakan dekonsentrasi. Dengan demikian, pelimpahan wewenang ini tidak lain adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya yang ada di daerah, dalam ini adalah gubernur. Nah, kemudian undang-undang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di situ juga dikatakan, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang dimaksud instansi vertikal itu adalah instansi bawahannya kementerian. Jadi kalau saudara-saudara melihat di Yogyakarta atau di daerah Anda itu ada yang namanya Kanwil, Kanwil Kementerian Agama misalnya. Nah, itu adalah instansi vertikal. Kalau di kabupaten kota misalnya ada kantor, maka itu adalah instansi vertikal. Coba Anda lihat sekarang. Di kabupaten kota itu apa yang namanya kantor? Mesti kantor Kementerian Agama Kabupaten, ya kan? Atau misalnya kantor pertanahan. Nggak ada dinas pertanahan. Nah, itu berarti dekonsentrasi tuh. Ya. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 seperti itu. Artinya, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat itu kepada pejabatnya, yakni gubernur, juga kepada instansi vertikal, instansinya kementerian. Ya. Nah, kemudian yang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu tidak lain adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Kalau ini disingkat, saudara-saudara, maka pelimpahan yang dimaksudkan itu, pelimpahan urusan pemerintahan itu ditujukan kepada gubernur, instansi vertikal, dan bupati maupun wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Anda bisa melihat ya ini satu persatu ya. Yang pertama Undang-Undang 574, pelimpahan wewenang itu kepada pejabatnya di daerah, tapi pejabatnya tidak ada spesifikasi, ya kan? Tidak ada spesifikasi apakah itu gubernur, apakah itu bupati, apakah itu wali kota, apakah itu instansi vertikal, tidak ada. Kemudian dua-dua ada spesifikasinya hanya khusus di kepada gubernur, Undang-Undang 22 tahun 99, kemudian Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 itu kepada gubernur, ya kan? Dan instansi vertikal. Nah, kemudian Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 lebih luas lagi kepada gubernur, kepada instansi vertikal, jadi pelimpahan urusan pemerintahan, maksudnya adalah urusan pemerintahan pusat itu, ya kan, kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kemudian kepada instansi vertikal, ya kan, dan atau, ya kan, berarti bisa dua-duanya, bisa alternatif kepada gubernur, bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Nah, kalau kita melihat semacam ini, saudara-saudara, bagaimana dengan perkembangan berikutnya? Kita coba lihat, apakah Anda tetap harus mencatat ini? Ya, saudara-saudara harus mencatat ini. Bukan berarti itu ada monyet yang sedang ngetik-ngetik itu. Ya, supaya kita nggak bosan, saudara-saudara. Saya sudah bosan sekali ini. Mata saya sudah kena timbilan. Nah, kita akan coba lihat sekarang, saudara-saudara, bagaimana penerapan asas desentralisasi dan dekonsentrasi itu. Ya, kita lihat pertama di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74. Karena tadi tidak ada spesifikasi pelimpahan, sementara di 574 itu juga ada dekonsentrasi, maka dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi itu dilaksanakan secara bersama-sama di semua tingkatan. Artinya, di provinsi itu ada desentralisasi, juga ada dekonsentrasi. Desentralisasi itu memunculkan otonomi, dekonsentrasi memunculkan wilayah administratif, wilayah jadi otonomi, ya kan? Jadi desentralisasi itu memunculkan otonomi daerah, yakni daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Sementara dekonsentrasi itu memunculkan wilayah administratif, yakni wilayah kerja aparat pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah. Maka kita bisa melihat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 itu daerah otonom dan wilayah administratif dilaksanakan secara bersama-sama. Satu daerah itu melaksanakan otonomi, satu daerah lagi, daerah yang sama itu sebagai wilayah kerja aparat pemerintah pusat yang ada di daerah. Artinya apa ini, saudara-saudara? Dengan dilaksanakan bersama-sama. Nah, kalau kita melihat dalam konteks penerapan, desentralisasi dan dekonsentrasi itu adalah dua asas yang saling tarik-menarik. Artinya, jika tarikan desentralisasi menguat, maka otonomi akan membesar. Begitu ya. Tarikan desentralisasi menguat, otonomi daerah itu juga menguat, membesar. Akhirnya dekonsentrasi melemah. Wilayah administratif, wilayah kerja ini, jadi aparat-aparat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pusat juga melemah. Nah ini, jadi itulah tarikan desentralisasi jika menguat. Jadi saya ulangi ya, desentralisasi dan dekonsentrasi itu adalah dua asas yang saling tarik-menarik. Jika desentralisasi itu tarikannya kuat
daerah itu hanya menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri karena sudah diserahkan, sehingga mengakibatkan dia memiliki otonomi, hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, maka begitu tarikan desentralisasi menguat, maka otonomi daerah juga akan menguat. Dekonsentrasi melemah. Akibatnya urusan-urusan pusat itu tidak menjadi paradigma untuk diurus di daerah. Artinya daerah hanya mengurusi urusan-urusan otonomi saja. Ini kalau desentralisasinya menguat. Sebaliknya kalau dekonsentrasi menguat tarikannya, maka daerah hanya mengerjakan urusan-urusan pusat. Desentralisasinya melemah, otonominya mengecil. Akibatnya daerah itu seperti bawahannya pemerintah pusat. Nah ini, catat ini kalau ada pertanyaan, jelaskan apa makna asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah dua asas yang saling tarik-menarik. Itu yang pertama. Nah, pada waktu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, saudara-saudara, kalau Anda lihat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, itu tarikan dekonsentrasinya itu menguat. Akibatnya desentralisasinya itu melemah. Maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 itu sifatnya sentralistik. Karena daerah itu hanya alat pemerintah pusat saja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 574 itu bunyinya adalah pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kata "di" menunjukkan pelaksanaan aktivitas. Maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 itu sebetulnya adalah undang-undang yang mengatur bagaimana pemerintah pusat itu melaksanakan aktivitasnya di daerah. Itulah yang mengakibatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 bersifat sentralistik. Kalau ada pertanyaan saudara-saudara, begini pertanyaannya. Jelaskan kenapa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 menimbulkan langgam sentralistik. Terangkan jawaban saudara dengan dua alternatif ini. Dua jawaban, yakni yang pertama tadi, judulnya aja sudah pemerintahan di daerah. Berarti undang-undang yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pemerintahan umum pusat itu dilakukan di daerah, sentralistik. Kemudian yang kedua, desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi, itu mengakibatkan saling tarik-menarik. Dan pada waktu itu, tarikan dekonsentrasi semakin kuat. Sehingga desentralisasinya melemah. Nah, ini penerapan asas desentralisasi dan dekonsentrasi ketika Undang-Undang Zaman Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Mengapa kok seperti ini? Ya karena bersifat sentralistik. Kemudian saudara-saudara, bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi? Kalau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, desentralisasi itu dilaksanakan di kabupaten kota. Ya kan? Dekonsentrasi dilaksanakan di provinsi melalui gubernur sebagai aparat pemerintah pusat. Jadi perbedaan jelas ya. Jadi kalau desentralisasi, otonomi daerah itu ada di kabupaten kota. Memang pada waktu itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 itu menetapkan bahwa otonomi seluas-luasnya. Otonomi dan desentralisasi seluas-luasnya. Maka kabupaten kota itu desentralisasi. Nggak ada yang namanya dekonsentrasi. Nah, kemudian saudara-saudara yang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 99 itu desentralisasi dan dekonsentrasi dilaksanakan di provinsi dan instansi vertikal. Ya kan? Maaf, desentralisasi dan dekonsentrasi itu dilaksanakan di provinsi, sementara juga ada instansi vertikal yang melaksanakan dekonsentrasi. Ya, tadi di pengertian yang tadi. Jadi
desentralisasi itu di Undang-Undang Nomor 32 yang pertama. Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan, kabupaten kota melaksanakan desentralisasi. Ya kan, 32. Sementara provinsi itu melaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi. Ditambah ada instansi vertikal yang melaksanakan dekonsentrasi. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 yang baru tahun 2014, ini kira-kira baru berapa tahun? Oh, 6 tahun. Desentralisasi dan dekonsentrasi dilaksanakan di provinsi. Ya kan? Dan kabupaten kota. Coba Anda lihat, desentralisasi dan dekonsentrasi dilaksanakan di provinsi, kemudian ada instansi vertikal yang melaksanakan dekonsentrasi. Di kabupaten kota kan juga ada instansi vertikal tuh. Ya kan, ada kantor Kementerian Agama, kemudian ada kantor apa gitu ya. Di kabupaten kota, pokoknya kalau ada instansi judulnya kantor, itu adalah instansi vertikal. Kemudian bupati dan wali kota. Jadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu pada hakikatnya pelaksanaan penerapan asas desentralisasi dan dekonsentrasi mirip dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 74. Balik lagi kita ke Undang-Undang Nomor 5 tahun 74. Namun kalau Anda lihat ini tetap berlaku sampai saat ini. Nah, ini penerapannya seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pelaksanaan asas desentralisasi dan dekonsentrasi itu mirip dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 74? Ya karena desentralisasi dan dekonsentrasi dilaksanakan di provinsi dan kabupaten kota. Dua-duanya melaksanakan, plus ada instansi vertikal yang ada di provinsi, juga ada di kabupaten kota. Nah, itu saudara-saudara. Sudah ngantuk ini pasti sudah ngantuk, makanya teklak-tekluk komputernya nganti raka-rukaruan seperti ini. Ayo bangun, kita bangun ya, kita bangun. Nah, sekarang Medebewin. Medebewin itu apa? Medebewin itu tidak lain adalah, nah sebelum sampai di sana, kampus kita sepi saudara-saudara. Saya pernah masuk di sana itu sepi sekali, tinggal satpam, kemudian ada cleaning service. Hati saya rasanya ternyuh gitu ya. Maka di YouTube saya kemudian nyanyi tanah air tidak lupakan, nyanyi gitu kan. Ya nyanyi ya supaya tidak bosan. Baik, kita lanjutkan. Medebewin. Medebewin itu bahasa Indonesianya itu sebenarnya tugas pembantuan. Ya, apa yang dimaksud tugas pembantuan itu? Jadi pemerintah itu minta bantuan kepada daerah atau desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahannya. Nah ini, jadi pemerintah itu minta bantuan. Ingat, ini bukan seperti dekonsentrasi loh ya. Kalau dekonsentrasi, pemerintah menempatkan orangnya, menempatkan pejabatnya di daerah. Tapi ini pemerintah minta bantuan kepada daerah atau desa. Nah, bisa juga pemerintah provinsi minta bantuan kepada kabupaten kota. Kalau dekonsentrasi, provinsi menempatkan orangnya di kabupaten kota. Orangnya ini digaji provinsi. Ya kan? Nah, bisa membedakan toh? Nah, ini tugas pembantuan. Maka tugas pembantuan ini sebetulnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian bisa juga dari pemerintah kabupaten kota kepada desa. Jadi pemerintah kota, pemerintah kabupaten itu minta bantuan pada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahannya. Dengan demikian,
Sebetulnya apa kalau begitu? Maka Made Bowin itu tidak lain adalah desentralisasi tidak penuh. Karena apa? Desentralisasi tidak penuh. Yang dituju adalah daerah. Ya kan? Saya pusat, saya pemerintah pusat minta bantuan pada saudara-saudara. Tolong saya dibantu ya. Maka ketika Anda membantu saya, itu kan tata caranya, pelaksanaannya tergantung Anda. Tapi ketika saya ingin dibantu, nah ini asas-asasnya, prinsip-prinsipnya tetap dirumuskan oleh pihak yang menugaskan pemerintah pusat. Sedangkan tata caranya, sumber daya manusianya, dan pendanaannya diserahkan kepada pihak yang mendapatkan penugasan. Jadi, tolong saya dibantu ya. Prinsipnya seperti ini loh, tolong kalau saya dibantu. Nanti dananya saya limpahkanlah kepada Anda untuk Anda cari. Sumber daya manusianya ya Anda kan sudah mampu, tolong dong. Nah inilah maka disebut desentralisasi tidak penuh. Jadi kalau Anda pertanyaan mengatakan, jelaskan mengapa Made Bowin itu dianggap desentralisasi tidak penuh, jawabannya yaitu karena asas-asas atau prinsip-prinsip tetap dirumuskan oleh pihak yang menugaskan, sedangkan tata caranya melaksanakan SDM dan pendanaan diserahkan kepada pihak yang mendapatkan penugasan. Nah, Made Bowin inilah yang kemudian dipergunakan harusnya sebagai langkah uji coba untuk desentralisasi penuh. Demikian saudara-saudara kira-kira. Jadi inilah asas yang diselenggarakan di pemerintahan daerah. Masih ada nggak Made Bowin? Oh masih. Masih ada. Karena pemerintah pusat tidak mungkin bisa melaksanakan. Ambil contoh misalnya. Lockdown. Karantina wilayah. Pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah pusat nggak bisa melaksanakan langsung di daerah-daerah. Maka minta bantuan. Hei daerah, tolong Anda lakukan pembatasan sosial berskala besar. Terus gimana nih anggarannya nih saya kasih? Ya kan? Orang-orang nanti Anda kasih untuk kebutuhan sehari-hari. Yang penting kita putus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, inilah Made Bowin. Gitu saudara-saudara. Nah, saudara yang bisa saya sampaikan, ya, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, wajah saya tidak kelihatan. Saya pakai baju apa juga Anda tidak tahu semua. Inilah kampus kita yang sepi, yang kemarin saya sempat masuk di sana. Tapi saya masuk di sana dengan tidak membawa bendera seperti itu. Tapi yang jelas, minggu depan kita akan ketemu lagi di dalam perkuliahan. Kita akan coba nanti perkuliahan yang lebih heboh lagi, supaya saudara-saudara tidak jenuh, saya juga tidak jenuh. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu, tetap semangat, jaga kesehatan. Nah, istri saya ngomong kan jaga kesehatan begitu ya. Nah, saya ditunggu istri saya ini dengan Brandon ikut-ikutan. Nah, sekolahnya ini mau pergi saudara-saudara. Baik, begitu ya saudara-saudara. Sampai jumpa. Mudah-mudahan COVID tidak terlalu lama dan kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka dan bersendau gurau bersama-sama. Sekian dan terima kasih.